Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Della Pevita dari kelas TI 3E akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai studi kasus yang telah diberikan dalam pelajaran rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, saya akan menyampaikan narasinya terlebih dahulu. Jadi, ABC Soft-in merupakan sebuah perusahaan rumah perangkat lunak lokal yang saat ini berhasil memperoleh proyek perangkat lunak dari sebuah rumah sakit. Rumah sakit tersebut didesak untuk membangun sistem informasi pasien guna untuk perawatan kesehatan mental demi meningkatkan layanan mereka. Perusahaan rumah perangkat lunak juga telah mewawancarai orang-orang kunci dan juga telah membuat resume tentang masalah serta wawasan tentang sistem yang ingin dibangun. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai resume sistem informasi pasien untuk perawatan kesehatan mental. Sistem informasi pasien untuk mendukung perawatan kesehatan mental adalah sistem informasi medis yang memelihara informasi tentang pasien yang menderita masalah kesehatan mental dan juga perawatan yang telah mereka terima. Dan sebagian besar pasien kesehatan mental ini tidak memerlukan perawatan khusus di rumah sakit, tetapi perlu mengunjungi klinik spesialis secara teratur, di mana mereka dapat bertemu dengan dokter yang memiliki pengetahuan rinci tentang masalah mereka dan untuk memudahkan mereka untuk berobat. Klinik ini tidak hanya dijalankan di rumah sakit, mereka juga dapat diadakan di praktek medis lokal atau pusat komunitas. MSc PMS or Mental Health Care Patient Management System adalah sebuah sistem informasi yang ditujukan untuk digunakan di klinik. Dan sistem ini menggunakan database terpusat dari informasi pasien, tetapi juga telah dirancang untuk dijalankan pada PC, sehingga dapat diakses dan juga dapat digunakan dari situs yang tidak memiliki konektivitas jaringan yang aman. Nah, ketika sistem lokal memiliki akses jaringan yang aman, mereka akan menggunakan informasi pasien dalam database, tetapi mereka juga dapat mengunduh dan juga menggunakan salinan lokal catatan pasien ketika mereka terputus dari konektivitas jaringan. Nah, sistem tersebut bukan merupakan sistem rekam medis yang lengkap, sehingga tidak memelihara informasi mengenai kondisi medis lainnya, namun dapat berinteraksi dan bertukar data dengan sistem informasi klinis lainnya. Secara keseluruhan, MSc PMS memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan informasi manajemen yang memungkinkan manajer layanan kesehatan untuk menilai kinerja terhadap target lokal dan juga target pemerintah. Yang kedua yaitu untuk menyediakan staf medis dengan informasi yang tepat waktu yang digunakan untuk mendukung pengobatan pasien. Sifat masalah kesehatan mental sedemikian rupa sehingga pasien sering tidak teratur dan membuat mereka melewatkan janji temu, sengaja atau tidak sengaja kehilangan resep dan juga obat-obatan, lupa instruksi, membuat tuntutan yang tidak masuk akal pada staf medis. Mereka mungkin datang ke klinik secara tidak terduga. Nah, dalam sebagian kecil kasus, mereka mungkin berbahaya bagi diri mereka sendiri ataupun bagi orang lain. Mereka mungkin secara teratur mengubah alamat atau mungkin menjadi tunawisma untuk jangka panjang ataupun untuk jangka pendek. Di mana pasien berbahaya, mereka mungkin perlu dipotong atau dikurung di rumah sakit yang aman untuk perawatan dan juga observasi untuk kebaikan mereka sendiri juga. Pengguna sistem atau orang yang menggunakan sistem tersebut antara lain staf klinis seperti dokter, perawat, dan juga pengunjung kesehatan atau perawat yang mengunjungi orang-orang di rumah untuk memeriksa perawatan mereka. Selain itu, juga ada pengguna non-medis yang meliputi resepsionis yang membuat janji, staf rekam medis yang memelihara sistem pencatatan, dan staf administrasi yang membuat suatu laporan. Sistem yang dibangun ini digunakan untuk mencatat informasi tentang pasien yang meliputi nama, alamat, umur, keluarga terdekat, dan lain-lain. Terus konsultasi seperti tanggal, kunjungan dokter, kesan subjektif pasien, dan lain-lain. Selain itu juga ada kondisi dan juga perawatan. Laporan ini dibuat secara berkala untuk staf medis dan juga manajer otoritas kesehatan. Biasanya laporan untuk staf medis fokus pada informasi tentang pasien individu, sedangkan laporan manajemen dianonimkan dan juga berkaitan dengan kondisi, biaya perawatan, dan lain-lain. Ada beberapa fitur utama dari sistem, seperti manajemen perawatan individu. Yang dimaksud adalah dokter dapat membuat catatan untuk pasien, mengedit informasi dalam sistem, melihat riwayat pasien, dan lain-lain.
Sistem ini juga mendukung ringkasan data sehingga dokter yang belum pernah bertemu pasien dengan cepat mengetahui masalah utama dan juga perawatan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pemantauan pasien. Maksudnya adalah sistem ini secara teratur memantau catatan pasien yang terlibat dalam perawatan dan juga mengeluarkan peringatan jika kemungkinan masalah terdeteksi. Oleh karena itu, jika seorang pasien belum menemui dokter untuk beberapa waktu, peringatan dapat dikeluarkan. Salah satu elemen terpenting dari sistem pemantauan ini adalah untuk melacak pasien yang telah dipotong dan untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang diwajibkan secara hukum dilakukan pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu pelaporan administratif. Maksudnya adalah sistem ini menghasilkan laporan manajemen bulanan yang menunjukkan jumlah pasien yang dirawat di setiap klinik, jumlah pasien yang masuk, jumlah pasien yang keluar dari sistem perawatan, jumlah pasien yang dipotong, serta obat yang diresepkan dan biayanya. Ada dua hukum yang berbeda yang dapat memengaruhi sistem. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Data yang mengatur kerahasiaan informasi pribadi dan juga Undang-Undang Kesehatan Mental yang mengatur penahanan wajib pasien yang dianggap membahayakan diri mereka sendiri ataupun bagi orang lain. Kesehatan mental adalah unik dalam hal ini karena merupakan satu-satunya spesialisasi medis yang dapat merekomendasikan penahanan pasien di luar keinginan mereka. Dan hal ini tumbuh pada perlindungan legislatif yang sangat ketat. Dan salah satu tujuan MSc-PMS sendiri ini adalah untuk memastikan bahwa staf selalu bertindak sesuai dengan hukum dan bahwa keputusan mereka akan dicatat untuk peninjauan kembali jika diperlukan. Seperti dalam semua sistem medis, privasi adalah persyaratan sistem yang kritis. Sangat penting bahwa informasi pasien bersifat rahasia dan jangan pernah diungkapkan kepada siapapun selain dari staf medis yang berwenang dan juga pasien itu sendiri. MSc-PMS juga merupakan sistem yang kritis terhadap keselamatan. Beberapa penyakit mental menyebabkan pasien menjadi bunuh diri atau membahayakan orang lain. Jika memungkinkan, sistem harus memperingatkan staf medis tentang pasien yang berpotensi bunuh diri atau berbahaya. Desain keseluruhan sistem harus mempertimbangkan persyaratan privasi dan keamanan. Sistem harus tersedia bila diperlukan. Jika tidak, keselamatan dapat terganggu dan tidak mungkin untuk meresepkan obat yang benar kepada pasien. Ada potensi konflik di sini. Privasi yang paling mudah dipertahankan jika hanya ada satu salinan data sistem. Namun, untuk memastikan ketersediaan jika terjadi kegagalan server atau saat terputus dari jaringan, banyak salinan data harus dipertahankan. Pertanyaan dan masalah yang harus ditangani oleh analis sistem. Pertama, tentukan kelas pengguna. Jelaskan secara rinci apa yang membuat kelas pengguna tersebut berbeda. Kelas penggunanya ada dua. Yang pertama, staf klinis yang meliputi dokter, perawat, dan juga pengunjung kesehatan atau perawat yang mengunjungi orang-orang di rumah untuk memeriksa perawatan kesehatan. Yang kedua, ada pengguna non-medis yang meliputi resepsionis, staf rekam medis, dan juga staf administrasi. Ada beberapa hal yang membuat user class berbeda, seperti frekuensi used atau user akan menggunakan sistem berkali-kali atau hanya sekali-kali. Lalu function used atau fungsi dari sistem yang digunakan oleh user. Selanjutnya ada task atau tugas yang harus diselesaikan oleh sistem tersebut. Lalu ada education and skill levels, yaitu user mungkin berbeda dari tingkat pendidikan dan juga keterampilan. Dan terakhir ada privilege or security level atau user yang dapat memiliki beberapa hal istimewa atau super users dan tentunya diberikan kelebihan khusus. Selanjutnya, gambarkan diagram konteks yang menggambarkan ruang lingkup sistem. Jadi, ruang lingkup dari sistem MSc-PMS yaitu antara lain Management Reporting System, Patient Record System, Admission System, Prescription System, Appointment System, dan juga HC Statistic System. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman Anda, temukan 20 persyaratan pengguna yang diambil dari resume di atas, serta klasifikasikan masing-masing persyaratan tersebut. Yang pertama, constraint, yang berisi, pertama, sistem menggunakan database terpusat dari informasi pasien, tapi juga telah dirancang untuk dijalankan pada PC, sehingga dapat diakses dan digunakan dari situs yang tidak memiliki konektivitas jaringan yang aman. Lalu, sistem tersebut merupakan sistem rekam medis yang hanya memelihara informasi mengenai perawatan mental pasien. Lalu, sistem harus bisa membantu menyediakan staf medis dengan informasi yang tepat waktu untuk mendukung pengobatan pasien. Lalu, sistem ini digunakan untuk mencatat informasi tentang pasien yang
Jika nama, alamat, umur, keluarga terdekat, lalu ada konsultasi seperti tanggal, kunjungan dokter, kesan subjektif pasien, lalu ada kondisi dan perawatan. Lalu, sistem ini akan dibuat secara berkala untuk staf medis dan manajer otoritas kesehatan dalam bentuk laporan. Sistem ini harus mendukung ringkasan data sehingga dokter yang belum pernah bertemu pasien dapat dengan cepat mengetahui masalah utama dan perawatan yang telah ditentukan. Lalu, sistem dapat memastikan bahwa pemeriksaan yang diwajibkan secara hukum dilakukan pada waktu yang tepat. Lalu, sistem dapat menghasilkan laporan manajemen bulanan yang menunjukkan jumlah pasien yang dirawat setiap klinik, jumlah pasien yang masuk dan keluar dari sistem perawatan, lalu ada jumlah pasien yang dipotong, dan obat yang diresepkan dan biayanya. Selanjutnya, ada sistem dapat memastikan bahwa staf selalu bertindak sesuai dengan hukum, lalu sistem dapat mencatat keputusan staf untuk peninjauan kembali jika diperlukan, lalu ada sistem memastikan bahwa informasi pasien bersifat rahasia dan tidak pernah diungkapkan kepada siapapun selain dari staf medis yang berwenang dan pasien itu sendiri. Lalu, sistem harus memperingatkan staf medis tentang pasien yang berpotensi bunuh diri atau berbahaya. Dan yang terakhir, sistem harus memungkinkan untuk meresepkan obat yang benar kepada pasien. Selanjutnya ada functional requirement yang berisi user dapat memelihara informasi tentang pasien yang menderita masalah kesehatan mental dan juga perawatan yang telah mereka terima. Lalu ada user dapat mengunduh dan juga menggunakan salinan lokal catatan pasien ketika terputus dari akses jaringan. Lalu user dapat membuat catatan untuk pasien, user dapat mengedit informasi dalam sistem, dan juga user dapat melihat riwayat pasien. Dan untuk yang terakhir, external interface requirement yang berisi sistem dapat menghasilkan informasi manajemen yang memungkinkan manajer layanan kesehatan untuk menilai kinerja terhadap target lokal dan juga pemerintah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.